Jadi intinya ada 3 sih orang-orang yang ingin mendalami dunia public speaking gitu kan. Yang pertama adalah dia yang pede, dia yang punya wawasan dan materinya ada. Dan yang ketiga adalah dia yang mampu menyampaikan materi itu dengan lugas, jelas, pokoknya bisa nyampe itu ke audiens kayak gitu. Anda sedang mendengarkan Imapres Podcast, sebuah tempat untuk mengeksplorasi pemikiran, pengalaman, dan aspirasi dari para ekspertis. Episode kali ini direkam pada 21 Juli 2020 dengan seorang public speaker, Ipat Ananda. Halo, aku Ipat Ananda. Aku sekarang jadi seorang penyiar di Radio Kencana, yang itu adalah salah satu bidang dari public speaking yang udah aku dalami sejak masuk di bangku tingkat kuliah. Bangku tingkat kuliah ya. Pokoknya aku masuk kampus itu aku udah mulai belajar gitu dunia public speaking. Public speaking yang ada di pandanganku adalah seperti sebuah ilmu tentang kemampuan berbicara yang itu luas banget. Semua orang bisa masuk ke dalamnya, gak cuma seorang penyiar, seorang MC aja, tapi kita sebagai seorang guru, kita sebagai orator, dan kita ketika tampil di depan umum terus ngomong, ya itulah public speaking. Sederhananya kayak gitu. Ketika kita pengen jadi seorang pembicara yang baik, kita harus mengawalinya dengan jadi pendengar yang baik dulu. Kalau misalkan seseorang udah memulai dengan menjadi pendengar yang baik, dia dari sana udah bisa kayak nilai, dia di sana udah bisa niru, dia di sana udah mulai nyoba. Dari situlah, yuk kita belajar bareng kayak gitu. Perlahan sih, gak akan ada yang instan juga. Jadi perlahan dimulai dari apa dulu nih? Minimal pede dulu aja. Tampil di depan umum pede dulu aja kayak gitu kan. Ketemu orang baru pede dulu aja kayak gitu. Gak usah yang langsung satu ruangan isinya 1.200 mahasiswa gitu kan, 1.200 audiens, gak usah kayak gitu. Minimal ketemu orang baru nih, entah itu di kereta, entah itu di mana, pokoknya ketemu orang baru, berani untuk ngobrol, pede dulu, bisa lah. Kemudian kalau udah pede, ada obrolan juga, ada wawasan, ada materi, bisa untuk jadikan bahan obrolan. Dan yang ketiga adalah ngobrolnya enak nih, nyampaikannya kayak gimana nih, bisa dipahami gak sama orang yang kita ajak ngobrol, kayak gitu sih. Kalau ditarik benang kayak flashback gitu ya, kalau kita mau flashback dulu, sebenarnya aku tuh di dunia public speaking tuh mulai SMA ya, yang paling ini banget, awal-awal banget, tapi nggak terlalu kayak sekarang gitu kan. Jadi mulai masuk itu adalah SMA karena pede tadi, karena suka tampil dan suka ngasih kayak ngasih satu hal ke teman-teman gitu kan. Ya udah, mulai dari sana mulai berani ngomong, nge-MC di sana. Masuklah ke kampus nih, ke kuliah nih. Ada kakak tingkatku yang bilang, Pat, kayaknya kamu cocok deh masuk di IPRI. Apa tuh IPRI gitu kan? Itu loh UKM yang ada MC-nya, ada pidatonya, ada debatnya, ada radionya juga gitu kan. Coba deh kamu masuk sana. Akhirnya pas PKKMB itu kan ada demo UKM tuh. Lihatlah itu UKM, kayaknya menarik nih, daftar akhirnya. Di sana seperti biasa ya, kayak anak-anak pada umumnya, awal-awal gitu ikutan diklat, ikutan pelatihannya. Yep, awalnya masih noob pasti ya. Tapi pada akhirnya karena sering ikut, sering berani tampil pas pelatihan, nyoba bener-bener di lapangannya, di sana udah, kayak gini rasanya. Ketagihan, ikut lomba, ketagihan karena menang waktu itu, tapi kalah. Akhirnya yaudahlah, ikut lomba lagi. Pokoknya menang pertama kali, terus kalah banyak banget. Akhirnya coba lagi, gara-gara evaluasi dari semua lomba-lomba tadi tuh menang. Akhirnya dapatlah di situ. Waktu itu lomba-lomba siaran sih kayak gitu. Nge-MC juga jalan karena tadi jadi UKM banyak ilmu yang didapat, dipraktikkan kan, harusnya di lapangan biar tahu nih kayak gimana sih dia antara teorinya dengan praktiknya kayak gitu kan. Lanjut terus kayak gitu sampai
sering dipakai di acara-acara fakultas, acara-acara UM juga, keluar UM juga beberapa kali pernah, sampai sekarang di titik dimana, sampai kemarin sih di titik dimana kayak aku lomba-lomba terus apa lagi setelah ini, menang udah, kalah sering, apalagi goalsnya apa nih, akhirnya aku cobalah ke dunia radio. Nah, di sana gagal waktu itu, habis training gagal yang pertama, ada oprek lagi, ikutan lagi, dapat training dijalanin dan sampai sekarang jadi penyiar kayak gitu. Pelajaran yang aku dapat itu pernah disampaikan, pernah dibilangin sama salah satu penyiar radio Kencana yang sekarang udah pindah ke Mouse Radio yang ada di Jakarta sana, Mbak Justin. Itu tuh pernah bilang kayak gini, sekeras apapun kita berusaha, kalau misalkan kita yakin dan kita bener-bener ngejalanin itu, pasti kita bakal ngedapetinnya kok, kayak gitu. Jadi intinya adalah yuk usaha terus, usaha. Nanti pasti bakal ketemu tuh sama goalsnya, sama finishnya bakal ketemu. Ketika udah sampai di sana, pasti kita bakal lega terus kayak bahagia gitulah. Jadi itu yang sampai sekarang adalah yang aku pegang adalah ya udahlah, kalau misalkan naik turun biasa, kita dimarahin pas siaran biasa aja, ditegur gitu biasa aja. Tapi intinya kita yuk usaha biar lebih baik kayak gitu, karena kita saling belajar. Balik lagi kita saling belajar. Karena di dunia public speaking tuh nggak ada yang kayak pakem kayak gini tok, nggak bisa. Karena pasti bakal berkembang. Contoh gini deh, kalau kita nge-MC nih, dulu istilah kayak pembukaan itu kayak gitu terus kan, dari dulu sampai sekarang. Mungkin kalau gurunya bilang itu terus, tapi kalau misal kita mau namanya inovasi untuk ngebuat itu diksi-diksinya diubah, pasti akan lebih menarik juga, lebih milenial juga kayak gitu. Jadi intinya gak usah terlalu terpatok gini, yuk sama-sama berproses, sama-sama belajar tadi. Coba deh sehari aja jadi seorang penyiar radio, coba aja. Gini, kita tuh gak yang cuma ngomong aja, enggak. Yang apa yang kita omongin itu perlu dipertanggungjawabkan. Apa yang kita omongin itu perlu dipertanggungjawabkan. Artinya kita gak boleh asal ngomong dong. Kita harus bener-bener ini fakta apa gimana, informasinya itu gimana sih kita sampaikan biar orang lain tuh bisa paham, biar orang lain itu juga bisa oh gini ya, kayak orang-orang yang belum tahu bakal oh kayak gini ya, kayak gitu. Jadi nggak bisa yang kayak cuma gitu aja tuh nggak bisa. Makanya balik lagi, ketiga hal yang harus jadi modal seorang public speaker menurutku adalah pede, punya wawasan, ada materi, dan ketiga adalah bisa menyampaikan itu dengan lugas, dengan jelas kayak gitu. Balik lagi kayak gitu, dan itu nggak bisa yang gitu aja tuh nggak bisa. Jalani hidup dengan berproses dan terus belajar. Kalau kita punya mental itu, kita mindsetkan ke dalam diri kita, itu pasti bakal, kalau misal ada orang lain yang ngeliatin, ih kok gini banget sih, maaf ya aku lagi belajar nih, aku juga lagi berproses, jawaban itu taruh, jawaban itu kasihkan. Karena ya kalau misalkan kita oh iya ta, ketika ada orang bilang kayak gitu, oh iya ta sorry aku gini ya udah, terus akhirnya akan minder, nggak akan berproses dong di situ. Jadi intinya yuk sama-sama berproses, sama-sama belajar, taruh itu di dalam mindset kita. Ya udah, kalau misalkan itu udah ada di sini, udah ada di diri kita, bakal ada orang lain yang ngomong A, ada orang lain yang ngomong B, dan itu komen. Ya namanya juga kita belajar, namanya juga kita berproses, pasti akan ada kayak gitu. Dan orang-orang di luar sana yang mindsetnya kebuka, dalam artian menghargai kita yang baru belajar, gak akan mungkin mereka akan mengejudge kita dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang terus membuat kita down, gak akan mungkin.
Pesanku buat teman-teman yang baru masuk atau lagi ada di dalam atau lagi berproses buat naik, guys, yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses. Ingat 3 hal itu, pede, kita punya wawasan dan bermateri, punya materi, dan yang ketiga adalah yuk belajar buat menyampaikan itu dengan jelas ke orang lain, ya. Karena kita balik lagi seorang public speaker. Jangan kita yang muter-muter nyampaikannya ke sana kemari dan gak to the point, jangan. Yuk kita sama-sama belajar. Kalau misal kalian udah dapat 2, bagilah ke teman kalian. Karena kalau kalian ngebagi itu bukan berarti kalian tinggal 1. Tapi ketika kalian ngebagi itu, ilmu kalian akan bermanfaat. Intinya, kalau kalian punya, jangan pelit untuk nge-share ke teman kalian. Terima kasih telah mendengarkan Imapres Podcast. Cek juga Instagram kami di @imapresum untuk berbagai konten menarik lainnya.